Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Berkat hari ini bersama saya, Pendeta Susana Friskila. Berkat hari ini saya mengambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 27 yang demikian bunyinya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saya mengambil judul untuk berkat hari ini, yaitu paduan suara. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti kita ketahui bersama bahwa paduan suara terdiri dari berbagai jenis suara. Ada suara sopran, suara alto, suara tenor, dan bass. Keempat suara ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Apabila satu suara tidak ada di dalam sebuah paduan suara, tentu akan menghadirkan paduan suara yang kurang lengkap. Apalagi jikalau dalam paduan suara itu hanya suara sopran saja, maka paduan suara tidak akan terdengar indah atau harmonis. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, paduan suara yang ideal setidaknya merupakan campuran dari 4 suara. 2 jenis suara perempuan, yaitu sopran dan alto, serta 2 jenis suara laki-laki, yaitu tenor dan bass. Masing-masing jenis suara saling melengkapi satu dengan yang lain. Jika ada satu suara sumbang, maka paduan suara itu tidak akan terdengar indah dan merdu. Dia menjadi sebuah paduan suara yang akan tidak menghadirkan sesuatu yang indah didengar. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ilustrasi tadi menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita di dalam sebuah persekutuan sebagai warga jemaat Tuhan. Masing-masing kita pasti memiliki talenta, bakat, karunia yang diberikan oleh Tuhan berbeda-beda, tetapi kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Apabila satu tidak ikut dalam sebuah pelayanan atau di dalam jemaat, maka tidak lengkap kehidupan kita bergereja, berjemaat, karena satu talenta atau satu bakat tidak ikut ambil bagian di dalam sebuah persekutuan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apabila kita semua yang memiliki talenta, bakat, karunia yang berbeda-beda diberikan oleh Tuhan, kita masing-masing dapat berperan dalam suatu pelayanan, maka itu menjadi indah di dalam Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak memiliki talenta. Kita merasa kecil apabila kita melihat rekan-rekan kita yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekecil apapun talenta yang kita miliki,
itu sangat berarti bagi Tuhan. Mungkin talenta kita ada yang tidak sama. Mungkin ada talenta yang dianggap dia merasa dia punya talenta yang kecil, tetapi itu sangat luar biasa bagi Tuhan. Misalnya saja dia melihat ada sampah di dalam gereja, ketika dia beribadah, dia melihat ada sampah, lalu dia mengambil dan membuang sampah itu. Nah, itu kan hal yang kecil yang bisa digunakan untuk pelayanan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus sangat memahami situasi dan kondisi jemaat di Korintus. Dia mengajak jemaat untuk mempergunakan talenta karunia yang ada pada mereka, karena mereka adalah satu tubuh di dalam Kristus. Pada ayat 27 tadi mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi sebagai anggota tubuh Kristus, mereka harus saling melengkapi satu dengan yang lain, sama seperti paduan suara, saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga menghadirkan puji-pujian yang indah bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menciptakan suasana yang harmonisasi dalam kehidupan bergereja, berjemaat, sehingga dapat menghadirkan kemuliaan Tuhan melalui pelayanan kita. Mari kita mengerjakan yang bisa kita kerjakan. Tuhan melengkapi kita semua untuk kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.